Salam sejahtera buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wayne Ninggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24032. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi kita, materi praktikum kita, di mana pada materi praktikum kita pada kali ini kita akan membahas tentang materi reachable units dan juga indirection. eh, Berkenaan juga dengan materi pointer dan reference. Jadi penggabungan antara reachable units dan direction, reachable units dan indirection. Nah, dimana nanti kita terbagi menjadi dua latihan dan juga dua tugas. Dimana pada latihan yang pertama ini kita disuruh membuat nanti reachable units sederhana yang memisahkan headernya dan juga file source-nya, implementasinya. Kemudian nanti di bagian tugas mandiri, latihan 2 itu ada konsep indirection pointer dan juga pass by reference ya dengan parameter fungsi, pointer parameter fungsi nanti. Kemudian di latihan tugas mandiri itu kita juga satu disuruh membuat suatu problem solving dari kalkulasi pangkat eh, yang mengacu pada konsep reachable units. Nanti di tugas 2 kita disuruh untuk menganalisis array menggunakan indirection, di mana nanti di sini dia juga memanfaatkan pass by reference di sini. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke bagian tugas pertama kita. Di bagian tugas pertama kita ini di bagian oh, saya close dulu. Nah, di bagian tugas latihan pertama ini eh, kita sudah diberikan suatu source code, di mana nanti di sini langsung dipisahkan antara file uh, lightmap-nya, file header-nya, kemudian file direktorinya, dan juga file header-nya atau file .h-nya, header-nya, kemudian source file-nya, dan juga implementasi code nanti, file implementasi code-nya. Nah, di mana di sini nanti konsep utamanya itu adalah modularitas, misalkan si interface dan juga dari si implementasinya, header dari implementasinya. Nah, dimana nanti di sini uh, kita masuk pada code yang pertama. Ini di lightmap.h dulu yang kita jelaskan. Ini merupakan nanti bagian directory ya, directory yang kita gunakan. Dimana nanti di sini ada include uh, di .h ini ada indef lightmap.h underscore h. Ini tujuannya yang ini itu adalah sebagai header guardnya, di mana nanti fungsinya untuk mencegah si file ini dibaca dua kali oleh compiler untuk menghindari error nantinya. Nah, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan fungsi penjumlahan. Ini adalah dapat kita katakan sebagai prototype kita, di mana nanti kita akan memberitahu program bahwa ada fungsi add nanti di sini yang akan menerima dua angka dan akan mengembalikan satu angka nantinya. Nah, NIF ini adalah penutup dari header code kita. Nah, kemudian kita masuk ke lightmap. .h ini, di mana ini adalah source file-nya, di mana nanti di sini kita include ini adalah sebagai eh, kenapa kita menggunakan di sini tanda petik, karena ini adalah file buatan kita sendiri di folder yang sama, sehingga tidak menggunakan tanda yang kurung yang seperti ini, yang kurung buka kurung tutup yang kayak lebih besar lebih kecil itu. Nah, kemudian fungsi ini itu di sini ini adalah logika matematika, di mana nanti logika matematika itu diletakkan, di mana nanti fungsi ini akan mengambil nilai A dan B, kemudian menjumlahkannya lalu mengirimkan hasilnya kembali nanti, mengirimkan hasil dari A tambah B-nya. Kemudian di file main-nya ini adalah program utamanya, di mana nanti dia akan memanggil fungsi add. Kemudian di sini nanti si program itu nggak perlu tahu bagaimana cara add bekerja di dalam. Dia hanya tinggal memanggil dan juga menampilkan hasilnya nanti, hasil penjumlahannya. Nah, persen HU ini adalah kenapa persen HU? Karena tadi kita menggunakan unsigned short integer. Nah, kemudian kita lanjut untuk latihan kedua.
Di latihan kedua ini kita akan membahas tentang pointer dan pass by reference. Nah, nanti di sini ada void ubah nilai. Ini adalah di sini ada tanda pointer yang artinya si PTR angka ini adalah sebuah pointer di mana dia tidak menyimpan angka tetapi menyimpan alamat memori daripada si angka itu berada. Nah, di mana nanti si PTR angka ini dibilang di sini PTR angka ditambahi dengan 50, artinya eh, dia akan pergi ke alamat dari yang akan ditunjuk, kemudian akan mengambil nilainya dan akan menambahkan 50, dan fungsi itu akan mengubah variabel nilai asli yang ada di fungsi main nantinya. Nah, di sini nanti ada fungsi main, kita deklarasikan nilai yang pertama itu adalah 10, kemudian nanti di sini ada kita ngeprint ini nilai alamat sebelum diubah, alamat memorinya, kemudian kita akan mengirimkan alamat itu ke fungsi ubah nilai, dan nanti dia akan menampilkannya setelah diubah. Nah, di mana nanti diubah nilai ini ada alamat dari nilai atau address of nilai yang digunakan untuk mengirimkan alamat memori kita, eh, memori variabel nilai, bukan angka 10-nya. Jadi alamatnya yang dikirimkan, kemudian fungsi itu akan mengubah variabel nilai asli yang ada di mainnya ini. Di mana nanti dia mengubahnya itu melalui fungsi ini nantinya. Nah, kemudian kita lanjut ke file tugas mandiri kita. Oh, sebelum kita masuk, kita coba untuk melihat hasilnya setelah dijalankan. Tadi sudah saya coba untuk jalankan. Dimana untuk yang latihan satu, nah, nah, untuk yang di latihan satu, hasil penjumlahannya itu akan menjadi 10 ditambahi 25. Kenapa 10 ditambahi 25? Karena di mainnya itu X-nya itu 10, Y-nya itu 25. Nah, kemudian yang untuk latihan 2 ini, sebelum diubah di 10, terus kita kasih tunjuk alamatnya berapa, dan setelah diubah itu, dia akan 10 tambah 50, jadi 60. Tapi yang dikirimkan itu di sini, itu adalah alamat si nilainya, dikirimkan ke si PTR angka, dan si PTR angka ini akan membaca eh, alamatnya itu dan akan mengubahnya itu menjadi nilai asli, kemudian akan menjumlahkannya ke sini dan akan mengirimkannya lagi kepada si variabel di sini, sehingga nanti dia akan diubah menjadi 60 nanti hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian file tugas kita. Untuk bagian tugas yang pertama, di bagian tugas pertama ini kita disuruh mengkalkulasi pangkat. Memang nanti di sini ada file pertama itu pangkat.h, header filenya. Ini adalah berisi fungsi dari pangkat, hitung pangkat, di mana nanti kita akan memungkinkan file mention nanti mengetahui bahwa fungsi itu mengetahui si fungsi sebelum nanti dia dikompil nanti di sini, di mana nanti di sini eh, sama seperti tadi, kalau di tadi kan indef let met kan, itu kita sebut sebagai header guardnya, eh, sehingga nanti tidak dibaca dua kali oleh si compiler kita. Kemudian di sini ada deklarasi fungsi hitung pangkatnya, di mana nanti di hitung pangkatnya ini ada basis dan eksponennya, dan yang di sini sebagai akhir dari guardnya, ya akhir dari header guardnya. Kemudian kita masuk ke fungsi pangkat.c, di mana di sini nanti dia akan include pangkat.h, berarti dia akan include pangkat.h ini artinya dia akan apa, ini adalah kita nanti akan mengambil nilai si basis dan eksponen dari fungsi header file yang tadi yang pangkat.h itu. Nah, kemudian di mana nanti di sini integer hasil sama dengan satu. Ini kita mulai dari satu karena angka apapun hasilnya akan kalau dikali satu hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, kemudian nanti di sini ada logika perulangannya. Untuk logika perulangan manual, eh, tanpa dari batch hanya. Nah, di mana di sini nanti perulangannya itu kita akan eh, melakukan perulangan sebanyak daripada nilai si eksponennya, dan kemudian jika eksponennya itu sama dengan nol, maka loop tidak akan jalan dan hasilnya akan tetap satu secara
Dimana nanti kalau kita lihat secara matematis itu X pangkat nol itu kan bisa kita katakan satu. Jadi kalau dia nol itu ber- eh, maka dia pangkat nol itu berarti dia satu nanti di situ. Nah, kemudian dia akan mereturn hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi mainnya, di mana di fungsi mainnya ini nanti kita akan mengambil input dari user, kemudian dia akan mengambil hasil dari eh, hitung pangkat itu dan akan menampilkannya ke output. Nah, kemudian untuk tugas kedua, di tugas kedua ini kita akan membuat analisis array atau indirection, di mana nanti di sini ada kita bahas dari file statistik.h-nya, sama seperti tadi, ini adalah header guard-nya. Kemudian kita akan mendeklarasikan fungsi statistiknya, hitung statistik. Eh, di sini nanti ada eh, float array ini, dia akan menerima array nilai mahasiswa. Kemudian dia akan nanti di sini ada juga bisa deklarasikan untuk ukuran, terus tertinggi dan terendah serta rata-ratanya. Di sini dia menggunakan pointer karena fungsinya nanti dia nanti tidak, kalau fungsi kita menggunakan pointer kan dia tidak menggunakan return tapi langsung menuliskan hasilnya itu nanti ke alamat memori yang diberikan oleh pointer-pointer ini. Nah, kemudian di sini ada and if akhir dari guardnya. Kemudian kita masuk ke tes statistik C-nya. Dimana di sini nanti dia akan melakukan di sini dideklarasikan dulu si pointer di inisialisasi awal bahwa pointer tertinggi dan rendah itu array-nya itu masih array 0. Kemudian nanti kita melakukan logika eh, if, di mana nanti perulangan eh, di mana nanti ini tujuannya kita untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah serta menjumlahkan untuk rata-ratanya nanti di sini. Nah, di mana nanti kalau integer i-nya lebih besar daripada pointer tertingginya ini, maka dia akan nilai tertinggi itu akan menjadi menempati posisi daripada array i-nya itu. Nah, kemudian kalau dia nanti nilainya itu lebih array i-nya lebih rendah daripada yang pointer terendah, maka pointer terendah itu akan menjadi array i-nya itu. Nah, kemudian kita akan mentotalkan ini. Totalkan ini kita akan menjumlahkan semua isi array untuk nanti kita menghitung rata-ratanya nanti di akhir. Nah, di sini nanti kita totalkan dulu, kemudian di sini nanti setelah selesai dari logika itu, kita akan menghitung rata-ratanya menggunakan pointer. Pointer rata-rata, di mana nanti total yang dari sini ya akan dibagi dengan ukurannya. Di mana nanti eh, ukurannya itu akan dibagi dengan ukurannya. Nah, kemudian ukurannya itu maksudnya total elemen total elemen nilainya itu maksudnya. Nah, kemudian nanti di sini ada program mainnya, di mana nanti di program mainnya ini ada float, max, min, dan average, variabel kosong yang nanti akan kita siapkan untuk menampung hasilnya. Ini adalah array yang isi array yang nanti kita pakai. Ini data-data array-nya. Kemudian nanti kita akan memanggil fungsi hitung statistik dari eh, program statistik.c dan .h itu, di mana ya .h itu, di mana nanti kita akan memanggil fungsinya itu menggunakan alamat variabel atau address of-nya. Kemudian kita akan menampilkan hasil nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga nanti average, yang mana nanti disimpan masing-masing di address of dari si max-nya, si min-nya, dan juga si average-nya. Nah, gimana nanti di sini kalau kita coba, eh, tadi sudah saya coba jalankan, gimana nanti hasilnya untuk yang bagian tugas satu, di mana di tugas satu itu kita akan menerima input basisnya dan eksponennya, X dan Y. Sini saya sudah masukkan 3 dan 4. Maka hasilnya itu adalah 3 pangkat 4 adalah 81. Kemudian untuk latihan yang kedua ini, di latihan yang kedua saya sudah buat juga, di mana nanti nilai yang sebelum dia diubah itu adalah 10. Ini yang, oh ini yang latihan dua. Sorry, 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 sorry.
Ini latihan 2. Yang tugas 2 itu, oh ini, tugas 2 itu yang ini. Nah, tugas 2 itu yang ini tadi. Sorry, sorry, sorry. Tugas yang 2 itu, berarti dari semua array ini yang paling tinggi itu adalah, nilai tertinggi itu adalah 92,5, nilai terendah itu adalah 60, kemudian rata-ratanya itu adalah ini dijumlahkan, kemudian dibagikan dengan eh, total elemennya 1, 2, 3, 4, 5 akan dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan 9,30. Nah, berarti dengan demikian seluruh program kita ini sudah berjalan dengan lancar dan sudah menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam modul ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.